Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Melanjutkan kajian rutin kita, kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk pada bab an-nahy 'anil musafira bil mushaf ila biladil kuffar idza khifa wuqu'uhu bi aidil 'adu. Larangan berpergian dengan membawa mushaf ke negeri orang-orang kafir jika dikhawatirkan mushaf tersebut berada di tangan orang-orang kafir. Jadi larangannya kalau kita khawatir mushaf yang kita bawa itu dirampas, diambil, dilecehkan, maka kita dilarang membawa mushaf ke negeri mereka. Namun sekarang insya Allah itu kemungkinan besar tidak terjadi. Sekarang mushaf itu bisa disimpan di tas, ada di HP. Kalau di HP namanya bukan mushaf. Mushaf itu ya lembaran-lembaran. Dan negeri-negeri kafir pun tidak melarang orang membawa mushaf. Namun kalau memang terjadi ada ancaman seperti itu, maka kita tidak boleh membawa mushaf, khawatir dilecehkan. Selain mushaf, juga buku-buku atau lembaran-lembaran yang di dalamnya ada ayat-ayat Allah. Jangan sampai berada di tangan orang-orang yang tidak akan memuliakannya. Jangan memberikan Al-Quran, mushaf atau kitab atau bacaan yang di dalamnya ada ayat-ayat Allah ke tangan orang-orang yang tidak akan memuliakannya, ke tangan orang-orang fajir. Khawatir lembaran-lembaran yang berisi ayat Allah ini tidak dimuliakan, tapi justru dihinakan. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita. Kita harus betul-betul menjaga mushaf-mushaf kita itu agar tetap terjaga kesuciannya. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusafar bil Quran ila ardil adu." Nabi melarang membawa Al-Quran atau Al-Quran itu dibawa ke negeri musuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hurmatus safar bil Quran ila biladil a'da idza khifa aw ghalaba 'ala dhann. Larangan ini, haramnya safar dengan membawa Al-Quran ke negeri musuh jika dikhawatirkan atau kuat dugaan wuqu'uhu fi aydihim, kuat dugaan Quran ini akan jatuh di tangan mereka. Wa dzalika li alla yatamakkanu min al-Qur'an, agar mereka tidak menguasai Al-Quran itu atau tidak jatuh di tangan mereka sehingga mereka melecehkan Al-Quran. Amma idza amina min dzalik fayukrahu safar bihi saddan lidh-dhara'a wa akhdhan bil ahwal. Adapun jika terasa aman, maka makruh membawa mushaf ke negeri mereka untuk menutup pintu
keburukan serta untuk kehati-hatian. Jadi jika dikhawatirkan akan berada di tangan musuh maka tidak boleh. Namun seperti tadi yang saya sampaikan bahwa insya Allah mushaf-mushaf itu aman, tapi tetap harus berhati-hati. Kalau kita betul-betul khawatir ya jangan bawa mushaf. Mungkin sekarang ada mushaf-mushaf Quran-Quran itu sudah di HP. Tapi kalau disebut mushaf itu ya lembaran-lembaran ini mushaf, lembaran-lembaran yang berisi kalamullah, murni kalamullah. Itu namanya mushaf. Termasuk yang perlu menjadi perhatian kita terkait dengan mushaf ini, jangan meletakkan mushaf-mushaf di tempat-tempat yang menunjukkan kita tidak memuliakannya. Ditaruh di lantai atau terkadang ditumpuk-tumpuk dengan buku-buku yang lain. Mushaf itu harus kita bedakan. Perlakuan kita terhadap mushaf harus berbeda. Dan memang dalam Islam memperlakukan mushaf itu berbeda dengan memperlakukan bacaan-bacaan yang lain. Menyentuh mushaf itu 4 mazhab sepakat menyentuh mushaf. 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat wajib wudu. Berdasarkan hadis la yamassul Quran illa tahir. 4 mazhab sepakat. Ada sebagian kecil ulama yang mengatakan tidak ada wudu, tidak apa-apa. Tapi lebih hati-hati kita mengikuti mazhab jumhur, pakai kesepakatan para imam. Dan memang harus seperti itu karena harus dibedakan. Jangan samakan Quran dengan buku-buku yang lain. Megang Quran berbeda dengan megang, karena ini kalam Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, kalam yang tertinggi. Demikian pula dalam meletakkan mushaf-mushaf. Jangan sembarangan. Atau jangan diletakkan seperti kita meletakkan buku-buku yang lain. Maka letakkan di tempat yang bersih, yang baik. Di situ kita menunjukkan penghormatan kita terhadap Al-Quran. Demikian pula jangan meletakkan mushaf. Kalau hadis ini larangannya ke negeri musuh, itu sebetulnya bukan ke negeri musuhnya, tapi khawatir apa? Dirusaknya Al-Quran. Maka tempat-tempat jangan meletakkan Quran yang bisa menjadi atau jangan meletakkan Al-Quran yang mana orang bisa mengakses Quran itu dan merusak Quran. Contohnya di rumah kita, kalau kita punya anak-anak kecil yang biasanya melihat sesuatu kemudian diambil, dirobek, maka jangan letakkan di tempat-tempat yang bisa diakses oleh mereka. Termasuk larangannya, larangan ini. Kalau Nabi melarang kita membawa ke negeri musuh karena khawatir berada di tangan mereka, kemudian mereka lecehkan, demikian pula di rumah-rumah kita. Ya. Karena anak-anak itu tidak mengerti mana mushaf, mana yang bukan mushaf. Apapun yang ada di tangan mereka itu sudah menjadi bahan mainan. Ya. Kalau bisa disobek ya disobek-sobek, kalau bisa diperkes ya diperkes. Yang salah siapa? Yang salah yang naruh, bukan anak kecilnya. Anak kecil tidak salah. Jangan menyalahkan anak kecil. Anak kecil tidak pernah salah dan tidak boleh, karena bukan tidak punya. Yang salah itu yang naruh. Ini tentang mushaf, muliakan mushaf. Kemudian haram menggunakan ina'ud dzahab, wadah yang terbuat dari emas serta wadah yang terbuat dari perak. Haram untuk digunakan makan, minum atau sebagai tempat wudhu, tempat bersuci serta tempat-tempat yang lain. Dan keharaman ini bagi laki-laki dan perempuan. Haram menggunakan emas dan perak sebagai wadah. Wadahnya terbuat dari emas dan perak. Piring emas dan perak, gelas emas dan perak, haram laki-laki dan perempuan. Pengecualian emas diperbolehkan untuk perempuan hanya perhiasan, titik.
Tapi aksesoris yang lain tidak boleh. Rumahnya jamnya dari emas, itu diharamkan. Atau piringnya dari emas, gelasnya dari emas, atau dilapisi emas. Nabi SAW bersabda dari Ummi Salamah, anna Rasulullah SAW qala alladhi yashrabu fi yaniyatil fiddah innama yujarjir fi batnihi nar jahannam. Sesungguhnya yang minum dari bejana, dari tempat atau gelas yang terbuat dari perak, sesungguhnya dia memasukkan air ke dalam perutnya, memasukkan ke dalam perutnya neraka jahanam, api jahanam. Ini berarti ancamannya keras dan termasuk dosa besar. Orang yang minum tapi gelasnya dari emas, dari perak, ina al-fiddah. Kenapa begitu keras? Ya demikian hadisnya. Ini perak, apalagi emas. Di dalam riwayat Muslim, Nabi SAW menyebutkan, innal ladzi ya'kul aw yashrabu fi aniyatil fiddati wal dhahab. Sesungguhnya yang makan dan minum dari bejana perak dan emas, sesungguhnya dia sedang meneguk dan memasukkan api ke dalam perutnya. Kalau ada ancaman seperti ini berarti termasuk dosa besar. Salah satu definisi dosa besar yang disebutkan oleh para ulama, dosa besar itu adalah dosa yang pelakunya diancam dengan neraka. Jadi kalau ada larangan kemudian diikuti dengan ancaman dengan neraka, siapa melakukan ini maka dia akan disiksa atau dia akan diazab, itu berarti dosa itu dosa besar. Sehingga Imam Az-Zahabi rahimahullah taala dalam kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar, mengkategorikan atau memasukkan makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas serta perak ini termasuk dosa besar. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu beliau berkata, inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nahana, melarang kami anil harir, menggunakan sutra, wa dibaj, dibaj ay naw'un minal harir. Dibaj itu salah satu jenis dari sutra. Ya berarti sutra. Salah satu jenis dari sutra, pakaian sutra. Wa qila ma ghalata minhu. Jadi sutra tebal itu disebut dibaj. Nabi melarang kami menggunakan itu. Wa syurbi fi aniyatiz zahabi wal fiddah. Nabi Muhammad SAW juga melarang kita minum dari tempat yang terbuat dari emas dan perak. Waqala, beliau bersabda, hunna lahum fid dunya wa hiya lakum fil akhirah. Emas, perak, sutra itu perhiasan yang Allah bolehkan untuk orang kafir di dunia, bagi kalian di akhirat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talbisul harira wal dibaj. Kata Nabi, jangan kalian memakai sutra jenis apapun, wala tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fidda wala ta'kulu fi sihafiha. Dan jangan kalian minum
dari gelas yang terbuat dari perak serta dari emas serta perak, dan jangan kalian makan dari piring yang terbuat dari emas dan perak. Ini hadis-hadis yang menjelaskan haramnya seorang makan minum dari emas dan perak. Kemudian Anas bin Sirin berkata, kuntu ma'a Anas bin Malik. Saya pernah bersama dengan Anas bin Malik. Inda nafarin minal majus. Kami pernah berada bersama sekelompok orang dari kalangan Majusi. Faji'a bifaludaj ala ina'i min fiddah. Didatangkan manisan. Faludaj itu naw'un minal halwa, makanan. Didatangkan tempat makan tersebut terbuat dari perak. Falam yakulhu, maka Anas bin Malik tidak mau makan. Faqila lahu hawwilhu, fahawwalahu ala ina'i min khalaj. Lalu ada yang ngomong, hawwilhu, ganti tempatnya, jangan dari perak, gantilah dari tempat wadah yang terbuat dari khalaj. Khalaj di sini al-jafna, ya, di tempat, bukan terbuat dari perak. Waji'a bihi, lalu disuguhkan, fa'akalahu, Anas bin Malik pun makan. Ini contoh dari sahabat besar Anas bin Malik radhiyallahu tabaraka wa ta'ala, di mana beliau memberikan contoh tentang sesuatu yang tidak boleh disentuh, sesuatu yang haram ya haram, tidak boleh sentuh. Beliau tidak mau makan dalam rangka untuk mengingkari bahwa ini tidak diperbolehkan dalam agama kami. Menyuguhkan makanan yang ditempatkan di tempat yang terbuat dari perak itu haram. Maka Anas bin Malik tidak mau menyentuh. Namun ketika wadahnya diganti, beliau pun memakannya. Afadal ahadits thalatha. 3 hadis yang kita baca tadi memberikan faedah haramnya isti'mal, menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak, baik untuk makan, minum atau selainnya. Maka yang selainnya itu kias, dianalogikan. Kalau makan minum tidak larang, makan semuanya. Artinya yang selainnya itu seperti digunakan untuk wudhu tadi. Ya. Karena dulu orang berwudhu dari tempat bejana, atau untuk apa? Naruh, umpamanya naruh makanan, naruh sesuatu. Lima fi dzalika minal khuyala wal kibr. Karena menggunakan emas dan perak dalam rangka atau sebagai tempat untuk makan dan minum, atau sebagai wadah-wadah kita, itu bagian dari kesombongan, keangkuhan. Wa kadzalika ittikhadhuha litazyin aw ghairihi. Demikian pula diharamkan menyimpan atau ittikhad itu bukan digunakan tapi dijadikan perhiasan rumah. Itu juga tidak diperbolehkan. Karena apa yang haram dipakai, haram pula untuk disimpan. Apa yang haram dipakai, haram pula untuk disimpan. Oh enggak, ini kita ada piring umpamanya, piring dari emas. Dan ini tidak saya buat makan kok, cuma buat perhiasan. Ini maksudnya. Kalau untuk makan tidak boleh, berarti memang tidak boleh sama sekali. Apa yang haram dipakai, maka haram pula untuk disimpan. Wa anna istimalah minal kabair. Penggunaan emas dan perak itu termasuk dosa besar. Kenapa? Liwurudil wa'id syadid ala dzalik.
karena adanya ancaman yang keras. Wastadalla ulama min dzalika at-tazyib bil-dhahab wal-fidda lin-nisa'i faqat. Pengecualian pembolehan berhias dengan emas dan perak hanya bagi wanita dan menggunakan cincin perak bagi laki-laki. Kenapa ada pengecualian? Karena ada hadis yang mengecualikan. Perempuan Nabi mengizinkan untuk berhias, bukan memajang. Berhias itu menggunakan hiasan. Cincin, kalung sini. Cincin, kalung, gelang, emas, perak, foto. Atau gelang kaki, foto. Diperbolehkan bagi wanita. Laki-laki tidak boleh berhias kecuali dengan perak saja. Artinya menggunakan cincin perak saja. Maka haram laki-laki menggunakan cincin dari emas. Sebagaimana sebagian orang mengikuti tradisi orang-orang kafir, ada tukar cincin sebelum zuhur atau pas zuhur. Itu khoyal toyok Franji. Sudahlah, kita ini punya agama sudah luar biasa. Tukar cincin, selama kawin cincin emasnya itu harus dipakai. Kalau dipakai berarti dia sudah ya akhi, khalas ya syekh. Emas tidak diperbolehkan. Laki-laki boleh ingin berhias dengan cincin, silakan. Tapi jangan menggunakan emas. Maka selain emas, walaupun lebih mahal diperbolehkan. Karena larangannya hanya pada emas. Loh kenapa? Hadis. Titik. Loh kok ini boleh? Loh berlian yang lebih mahal kok boleh? Karena yang dilarang cuma emas. Itu jawaban Pak. Antum jangan banyak bicara ya. Oh, kalau emas itu karena bisa menimbulkan ini, menimbulkan itu. Itu hanya penjelasan rasional yang dimunculkan untuk membuat orang itu semakin mantap. Tapi alasannya bukan itu. Kalau Nabi mengatakan itu untuk kalian di dunia, untuk kalian mereka di dunia, orang Islam di akhirat. Kalau kita mengharamkan dengan cari-cari alasan yang rasional, nanti bisa jadi bahan perdebatan. Karena saya pernah di debat, bukan di debat, tanya, Ustaz kenapa tidak? Karena saya sampaikan hadis itu Bukhari Muslim keterangan seperti itu. Ya kalau pakai ini boleh, tidak ada larangan. Karena hukum asal itu boleh selama tidak ada yang mengharamkan. Itu kaidah dalam agama. Hukum asal semuanya boleh dipakai, semuanya boleh dimakan, selama tidak ada yang mengharamkan. Apa yang diharamkan itulah yang haram, selain itu halal. Maka yang halal itu banyak sebetulnya. Loh kok bisa? Ini diharamkan itu. Oh, orang-orang seperti ini tinggal. Ya. Ini manusia seperti ini, itu manusia berbahaya. Kalau sudah dikasih dalil dan ditunjukkan bukunya, ditunjukkan keterangan, masih mau debat, jangan diladeni. Maka jawaban antum, kenapa? Karena hadis Nabi SAW melarang. Kalau antum pakai logika, oh apalagi daerah sini untuk saatir bicaranya, diajak ngobrol itu, udah iso ini. Kecuali kalau Nabi memberikan alasan rasional. Jadi selain emas boleh, karena tidak, kenapa? Tidak ada larangan. Yang tidak dilarang ya sudah. Lo dikiaskan, tidak nyambung kalau dikiaskan dianalogikan. Jadi emas, perak. Maka laki-laki boleh menggunakan cincin dari emas, dari perak. Perempuan boleh menggunakan emas, cincin, perhiasan yang mereka pakai, silakan. Tapi perempuan tidak boleh kemudian menggunakan atau menyimpan perhiasan-perhiasan yang itu hanya sekedar pajangan dari emas. Kemudian tahrimul harir bikulli anwa'ihi. Jadi diharamkan sutra
dengan segala macam jenisnya. Wa kullu thawbin aktsaru harir 'ala rijal. Demikian pula pakaian atau kain yang sebagian besarnya harir, sebagian besarnya sutra. Jadi sutranya lebih dominan daripada tidak sutranya. Maka sebagian ulama mengatakan jika ada kain yang bercampur sutra sini sutra asli ya, bukan buatan, bukan imitasi. Kalau dikatakan harir di sini ya sutra. Kalau dia lebih dominan maka masuk dalam hukum haram karena hukum itu mengikuti yang dominan. Tapi kalau dia hanya sedikit, sebagian ulama mengatakan diperbolehkan berdasarkan hadis Nabi mengatakan boleh seperti empat jari. Maka jika yang dominan bukan sutra itu diperbolehkan. Tapi jika yang dominan adalah sutra maka diharamkan. Karena Nabi melarang menggunakan sutra. Lima fi dzalika minal khuyala wan nu'uma al-munafi li syahamatir rijal. Ini keterangan ulama. Kenapa diharamkan? Karena di situ ada kesombongan serta ada an-nu'umah. Yakni apa? Enaknya diterjemahkan ada membuat laki-laki yang seharusnya macho itu menjadi nu'umah, lembek. Karena itu memang untuk perempuan. Dan laki-laki memang ya diciptakan ya untuk menjadi laki-laki, menjadi pemimpin. Datang pakai gelang, pakai kalung, apalagi lenggak-lenggok. Alhamdulillah. Ya. Jadi justru itu menafikan sifat rijalnya. Walima fihi min at-tashabbuh bil kafirin. Demikian pula itu juga menyerupai orang-orang kafir. Dan orang kafir yang menggunakan wastathlu min dzalik, dikecualikan jikalau seorang laki-laki. Jadi kalau harir buat perempuan boleh apa enggak? Boleh. Yang diharapkan laki-laki saja. Sama seperti emas yang diharamkan untuk laki-laki. Perempuan boleh menggunakan pakaian dari sutra. Laki-laki dilarang. Kemudian disebutkan kenapa? Ya, jadi penjelasan ini karena kesombongan, karena itu membuat laki-laki itu bertentangan dengan sifat kelaki-lakiannya. Itu bukan keterangan dari Nabi. Hanya para ulama mencari-cari apa sih hikmahnya. Tapi tetap larangan itu kenapa? Karena Rasulullah melarang. Selesai. Ini penting, Pak. Ya, karena sekarang ini banyak manusia yang imannya kepada Nabi lemah dan suka ngajak debat. Itu ketika ditanya, kenapa babi haram? Kenapa babi haram? Jangan jawab babi haram karena di dalamnya banyak penyakit, karena banyak haba, banyak. Ditolak itu. Sekarang teknologi sekarang bisa membuat babi lebih bersih dari manusia. Walaupun masih ada tentunya sesuatu yang kita tidak tahu di dalamnya ada apa. Tapi yang bisa dilihat manusia. Babi haram karena di dalamnya ada cacing, karena di dalamnya ada ini, karena tidak. Itu salah jawaban dan itu berbahaya. Babi haram kenapa? Allah mengharamkan, Rasul mengharamkan, titik. Selesai. Loh kenapa haram? Allah mengharamkan. Allah mengharamkan haram. Nabi mengharamkan haram. Tapi antum tidak jawab Allah dan Rasulnya mengharamkan, jawab alasan ilmiah. Karena orang-orang yang ngerti masalah ilmu pengetahuan habis antum. Oh iya tak, benar tak? Loh, keliru berarti aku. Ya. Itu pernah terjadi perdebatan itu Pak di medsos. Ada saudara-saudara kita, jadi menjelaskan tentang keburukan babi, dibantah sama satu orang asing. Oh enggak kok. Bahkan yang ada di katanya dia, yang ada di babi itu juga ada di binatang-binatang yang Allah halalkan. Ya apa? Kita katakan tetap Allah mengharamkan dan pasti ada sesuatu yang buruk
sekalipun belum ditemukan oleh manusia. Kenapa Allah mengharamkan babi, menghalalkan kambing? Karena babi pasti mudarat. Sekalipun ada teknologi yang mengatakan bisa menghilangkan, tapi tetap itu mudarat. Kenapa? Karena Allah mengharamkan. Itu antum kalau bicara soal haram dan haram. Ini zamannya orang banyak berdebat dan banyak suka mendebat. Kita kalau antum sering ngajar, biasanya ketemu sama orang-orang kayak gitu, Pak. Ya. Kenapa Ustaz? Loh, kenapa? Kenapa? Mau pakai logika. Itu tidak dibenarkan. Jadi itu ikhwan fillah, jangan melayani orang-orang yang memang ketika tahu hadis, dia tahu ya, yang penting antum jelaskan dulu sebaik-baiknya. Kalau sudah tahu kemudian masih ngeyel, tinggalkan. Karena berdebat itu salah satu perilaku yang dilarang di dalam agama dan buat hati kita keras. Membuat hati kita keras. Tapi kalau orang bertanya memang sungguh-sungguh ingin tahu, bukan bertanya untuk berdebat, maka harus diberi jawaban. Tapi kalau yang ngajak debat, jangan dilayani. Yang sudah jelas-jelas hukumnya sampaikan, diajak debat tinggalkan saja. Pokoknya ini loh, saya sampaikan, ini loh dalilnya seperti ini. Wastadlu, mereka mengecualikan apa yang dipakai bagi laki-laki yang terbuat dari sutra jika untuk atau dalam kondisi sakit. Fal haraj fi dzalik. Maka menggunakan kain sutra. Ada orang yang punya penyakit kulit, dia tidak bisa kena kain kecuali sutra. Maka ini diperbolehkan. Ini namanya istithna, dispensasi. Ada pengecualian. Dan Islam la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, juga ad-dinu yusrun. Agama kita itu agama mudah. Maka setiap yang memang tidak bisa dilakukan, itu pasti ada pengecualian, ada dispensasi. Sehingga kesimpulannya tidak ada orang yang kemudian menyimpulkan agama ini susah. Kenapa? Karena memang tidak ada yang susah. Apa yang kita tidak bisa lakukan atau tidak bisa kita tinggalkan karena harus, Allah memberi rukhsah. Anda tidak bisa meninggalkan makan babi dalam satu kondisi. Kalau tidak makan Anda mati, diberi rukhsah. Boleh makan. Tapi tidak boleh kenyang, tidak boleh dibawa pulang. Tapi itu hanya menutup kebutuhan. Pasti ada rukhsah. Maka tidak ada ajaran agama yang tidak bisa kita lakukan. Semua, kita tidak bisa sholat, tidak bisa berdiri, Allah berikan keringanan, boleh duduk. Itulah kesimpulan atau itulah makna dari firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seseorang yang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Al-ibti'ad 'anil Al-ibti'ad, seorang harus menjauhi gaya hidup bermewah-mewah, wa tashabbuh bil kuffar, menyerupai orang-orang kafir, fil ma'kal wal mashrab wal malbas, dalam urusan makanan, minuman maupun pakaian, bermewah-mewah. Beda dengan orang menggunakan pakaian yang mahal, silakan. Bermewah-mewah itu yang membuat orang itu berada seolah-olah dia di atas segala-galanya. Termasuk tasyabbuh. Tasyabbuh itu menyerupai. Jangan menyerupai gaya hidup yang orang-orang kafir. Apa gaya hidupnya orang kafir itu? Tidak ada larangan. Semuanya boleh. Semuanya halal. Semuanya boleh dikerjakan. Semuanya boleh dipakai. Namun orang Islam tentunya ada batasan-batasan, ada larangan-larangan. Walaupun sekali lagi yang dilarang itu lebih sedikit dibandingkan yang diharamkan. Coba, maka yang haram itu bisa dihitung, Pak. Yang haram itu bisa dihitung. Apa yang bisa dihitung berarti dia sedikit. Yang halal yang tidak bisa dihitung. Yang larang dari pakaian, yang dilarang hanya sutra. Nanti ada lagi jenis pakaiannya, bab berikutnya.
Satu dua jenis larangan kok. Yang lainnya boleh. Anda mau pakai dari kain yang termahal, yang bagus, silakan. Asal jangan sutra. Kita mau model pakaian, silakan, asal nutup aurat. Jadi tidak mungkin agama ini menutup keinginan manusiawi kita. Apa yang menjadi tabiat manusia? Manusia itu senang keindahan, berpenampilan baik. Itu tidak dilarang, hanya diarahkan ke sesuatu yang lebih baik. Kalau kamu memperindah diri, memperindah yang halal yang lebih baik, yang membuat diri kita itu tidak sombong. Maka ajaran kita, ajaran agama ini tidak ada yang bertentangan dengan fitrah. Hanya mengarahkan apa yang menjadi keinginan manusia, itu tidak ada yang dilarang secara mutlak. Apa yang dilarang secara mutlak? Manusia itu berkeinginan syahwat. Syahwat makan, tidak dilarang, diarahkan. Syahwat minum, tidak dilarang, diarahkan. Syahwat menyalurkan hasrat seksualnya, tidak dilarang, diarahkan. Semua yang ada yang Allah ciptakan tidak pernah Allah matikan. Dan ajaran yang mematikan kecenderungan manusia, mematikannya, bukan mengarahkan, tidak akan laku, tidak akan bisa diterapkan. Antum lihat ajaran yang melarang umpamanya orang tertentu tidak boleh kawin. Akhirnya apa? Tidak boleh kawin, akhirnya apa? Akhirnya apa? Zina. Itu ditemukan di beberapa tempat. Kalau sudah masuk jadi biarawan atau apapun, tidak boleh kawin. Tidak bisa manusia. Sesuatu yang mencerabut keinginan. Tapi Islam bukan mencabut, cuma mengarahkan. Orang senang seni, tapi diarahkan yang halal. Termasuk dalam berpakaian, dalam minum, makan, itu kita diarahkan. Dan apa yang diarahkan oleh Islam itulah yang terbaik. Itu yang terbaik bagi kita, terbaik bagi semuanya. Al-mujaza ala sabr aniza'il fani bidda'il baqi. Jadi balasan atas kesabaran ketika kita sabar, tidak melakukan sesuatu yang akan lenyap, maka Allah akan mengganti dengan sesuatu yang kekal. Artinya apa? Kita kan nggak boleh pakai emas. Mungkin kita ada hasrat keinginan, pengen punya sesuatu dari emas. Lalu kita sabar untuk tidak memilikinya. Apa gantinya? Allah beri kemuliaan, kita mendapatkan emas di mana? Di surga. Ketika seseorang sabar menahan diri untuk tidak melakukan apa yang diharamkan oleh Allah, Allah pasti akan ganti dengan yang terbaik, yang lebih kekal dan yang lebih baik. Hanya butuh kesabaran. Yang butuh kesabaran. Dan semua yang ada di dunia ini hanya sementara. Kita pun kalau mau menginginkan sesuatu yang haram, karena kadang-kadang manusia itu kan kadang-kadang sudah dikasih pilihan yang halal, cari yang haram. Kalau syahwatnya tidak pernah dikontrol, biasanya terus liar dia. Maka kita harus terus mengawal syahwat kita. Jangan sampai syahwat kita itu melampaui, melanggar aturan-aturan Allah. Syahwat apa? Arahkan terus kepada yang halal, yang halal. Kemudian dari hadis Anas bin Malik ini, perhatikan, Anas bin Malik ini bersama dengan orang-orang Majusi, Pak. Di sini orang Islam boleh dia bergaul, duduk sama siapapun, ya. Selama di situ tidak ada penghinaan terhadap ayat Allah, tidak ada pelecehan terhadap ayat Allah. Dan boleh memakan suguhan orang-orang di luar Islam. Anda diberi hadiah oleh jiran yang tidak beragama Islam, boleh dimakan. Diperbolehkan, tidak ada larangan, kecuali
binatang-binatang yang disembelih atas nama bukan atas nama Allah. Hatta binatang yang disembelih, kalau mereka beli dan tahu itu halal, boleh. Islam tidak melarang kita menerima hadiah atau memberi hadiah kepada orang-orang kafir. Anas bin Malik makan. Tidak mau makan bukan karena makanannya, tapi karena apa? Tempatnya. Dan di situ ikhwan fillah, bagaimana seorang muslim dimanapun dia berada, hendaknya dia tunjukkan ajaran agamanya. Hatta bersama orang-orang kafir. Apa yang dilarang tetap dia tunjukkan ini dilarang. Saya tidak mau. Jangan sungkan, udah enak loh. Kenapa? Karena agama saya melarang ini. Dan subhanallah kita salut terhadap sebagian orang-orang yang terjun di dunia olahraga, yang kita lihat banyak saudara-saudara kita muslim. Ya, apapun kalau kekurangan mereka, tapi banyak di antara mereka yang tetap mempertahankan jati diri keislamannya. Di saat kawan-kawannya merayakan dengan khamar, dia tidak mau menyentuh khamar. Dia tunjukkan, dan kemudian ikut-ikutan. Tentu bayangkan dia hidup di negara kafir, kanan kirinya orang-orang seperti itu, masih mempertahankan keislamannya. Sekarang ada orang-orang muslim tinggal di tempat muslim tapi seperti orang kafir. Dan bangga, yang di sana tidak mau seperti itu, yang di sini seperti sana. Coba lihat, tanya keluarga kita, antum tanggung jawab itu. Perempuan-perempuan kita, sebagian, atau laki-lakinya, suami-suaminya. Nanti ngadain acara khoyal seperti mau diadain seperti Eropa. Sampai ada acara orang Islam, walaupun tidak pakai khamar, tos-tosan. Oh, ya Allah. Miskin Allah. Artinya, kalau ya Allah, yang ditiru itu orang-orang yang dihinakan oleh Allah. Gitu loh. Coba berpikir, Pak. Niru orang kafir, apa yang kita banggakan dari mereka? Terus joget-joget pakai itu. Sahabat. Saya tidak tahu laki-lakinya kemana itu. Kadang-kadang di acara-acara zawaj pernikahan, ono ngaji, mari di ngaji ini ustaz ceramah sampai dak karu-karuan. Dapatkan ustaz dari Cina, mari ono dak karu-karuan. Sahabat, itu mempermainkan Anda. Ente kalau mau seperti Fradi dari awal sampai akhir sudah. Tidak ada. Akhirnya rusak masyarakat kita. Terjadi banyak perceraian, banyak kerusakan, banyak ini, banyak. Tapi itu tidak menjadi pelajaran. Jadi di sini diingatkan jangan tasyabuh, ya. Jangan menyerupai orang-orang kafir. Bangga dengan ajaran agama kita. Dan harus dilihat mereka itu hina. Jangan melihat mereka dengan kacamata kemuliaan. Itu kesalahan besar kita. Kalau jilbabnya tidak diturunkan, rambutnya ada ketok, itu tidak zen. Syahada ya akhi. Hari-hari kadang-kadang ya Allah jilbab sudah kadang-kadang diturunkan. Biar ketok semiring. Lebih parah lagi disebarkan di medsos. Wallahi kalau ada suaminya atau ayahnya dan dia biarkan, berat itu tanggung jawab orang tuanya, tanggung jawab suaminya. Itu yang terjadi Pak di sekitar kita. Maka kita harus menyampaikan dan harus tegas, ya. Minimal lah kita masing-masing menjaga keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.